Demo, ya, protes terhadap kebijakan pemerintah di jalan-jalan. Siapa yang pernah lihat atau bahkan pernah ikut? Tapi pernah nggak mikir, apakah demo beneran berpengaruh? Kalau iya, seberapa berpengaruh? Atau sebenarnya cuma buang-buang waktu, tenaga, dan ganggu ketertiban aja? Setelah diteliti dari lama, ternyata para ilmuwan berkesimpulan kalau jawabannya, ya, demo itu ngaruh. Ada penelitian yang nunjukin kalau demo beneran bisa ngaruh dan mengubah arah kebijakan. Misalnya kayak yang kejadian di Amerika ratusan tahun lalu. Demo buruh buat nuntut 8 jam kerja. Meski kadang demo emang bisa kerasa nge-stuck. Soalnya hasil dari tuntutan demo nggak selalu langsung bisa kerasa. Baru puluhan tahun setelah demo, pemerintah Amerika bikin peraturan yang ngatur soal jam kerja. Setelah banyak kejadian yang ngeri. Jadi ya, kegiatan adalah kunci. Tapi apa sebenarnya yang nentuin sebuah gerakan bisa berhasil atau gagal? Ternyata, ada juga penelitian yang nyari tahu faktor sebuah gerakan bisa sukses. Gerakan yang nggak ngandung kekerasan dan punya jumlah peserta yang besar bisa jadi lebih berdampak. Terus, kalau latar belakang pendemo macam-macam, bisa lumayan ngaruh juga. Tapi terus muncul pertanyaan, butuh peserta berapa banyak? Tentu, makin banyak orang makin bagus. Tapi ada penelitian yang bilang, kalau buat bisa bikin perubahan, butuh 3,5% populasi yang aktif terlibat gerakan. Dan itu bukan cuma ngitung yang turun di jalan, tapi juga ngitung yang nyebarin informasi, ngasih dukungan logistik, atau bahkan cuma ngedukung dari rumah. Yang penting, komitmen dan konsistensi. Ya, dari dulu sampai sekarang udah ada banyak unjuk rasa yang sukses ngebawa hasil. Contohnya demo anti-rasisme dulu di Amerika atau demo nurunin diktator di Bangladesh. Meski masih banyak juga gerakan yang belum berhasil atau masih berlangsung. Misal kayak di Hong Kong. Di sana ratusan ribu orang protes soal keterlibatan Beijing yang dinilai terlalu ketat dalam memilu Hong Kong. Tapi tuntutan mereka belum juga dipenuhi. Bahkan habis itu malah ada peraturan baru yang ngebatasin pergerakan aktivis. Kalau di Indonesia, ada yang namanya Aksi Kamisan. Setiap Kamis sejak tahun 2007, orang-orang kumpul di depan Istana Presiden pakai baju dan payung serba hitam. Mereka berkabung dan nuntut kejelasan soal penghilangan orang di masa lalu. Tapi sampai sekarang, setiap Kamis, payung-payung hitam masih menghiasi jalanan di depan istana. Terlepas dari berhasil atau enggak, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Selain demo pun, sebenarnya ada cara-cara lain untuk seseorang bisa menyuarakan kekecewaan. Tapi mesti kita ingat, ketika kepentingan rakyat udah dinomorduakan, demokrasi sengaja dilemahkan dan keturunan lebih diutamakan dibanding kemampuan, saat itulah kita tahu mana yang harus dilawan. Dan seperti biasa, terima kasih.